Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat kembali mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari adalah ketika bumi berhenti berputar dengan subtema tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Sebelum kita membahas materi pelajaran, ada baiknya kita untuk mengetahui tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Adapun kompetensi dasar 1.3 meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. 2.3 menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 3.3 memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. 4.3 menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pembiasaan peserta didik meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman dengan benar. 2. Melalui pembiasaan, peserta didik dapat menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir dengan benar. 3. Melalui PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. 4. Melalui PPT, peserta didik dapat menganalisis hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan tepat. 5. Melalui PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia dengan tepat. Sekarang, Ibu akan membahas tentang tanda-tanda hari akhir terlebih dahulu. Terdapat 2 tanda hari akhir, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Apa itu tanda-tanda kecil hari akhir? Tanda-tanda kecil hari akhir adalah peristiwa atau kejadian ataupun keadaan manusia yang menandakan akan datangnya tanda besar. Ketika tanda kecil ini sudah muncul, maka masih ada kesempatan manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda besar hari akhir, yaitu suatu peristiwa luar biasa yang terjadi pada manusia atau alam semesta yang menandakan waktu kiamat kubro akan segera tiba. Ketika tanda-tanda besar ini muncul, maka Allah sudah tidak menerima tobat manusia. Apa saja tanda-tanda kecil hari akhir? Diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan tanda-tanda kiamat kecil yang ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tanda-tanda kiamat kecil yang lainnya adalah yang pertama, saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yang kedua, terjadinya banyak pembunuhan. Yang ketiga, waktu yang berlalu
terasa semakin singkat. Yang keempat, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor dan lain sebagainya. Yang kelima, munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Yang keenam, orang yang baik berkurang sedangkan yang jahat bertambah banyak. Yang ketujuh, manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda. Yang kedelapan, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Yang kesembilan, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Yang kesepuluh, bulan sabit terlihat besar. Dari beberapa tanda-tanda kiamat kecil tersebut, ada beberapa yang dapat kita lihat di sekitar kita. Delapan tanda-tanda kiamat besar menurut hadis Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu asap atau duhon. Yang kedua, munculnya Dajjal. Yang ketiga, binatang besar. Yang keempat, matahari muncul atau terbit dari barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa. Yang keenam, Yajuj dan Majuj. Yang ketujuh, 3 penenggelaman bumi. Yang kedelapan, munculnya api yang mengumpulkan manusia. Asap atau duhon. Tanda-tanda kiamat besar yaitu munculnya asap atau duhon yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal ini diceritakan hanya memiliki satu mata dengan mata sebelah kanan buta. Diceritakan bahwa ia akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang akan mendengar seruannya. Yang ketiga, adanya binatang besar. Dalam ayat Al-Quran mengatakan akan ada binatang besar yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Hal itu dijelaskan di dalam Quran surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Yang keempat adalah matahari muncul atau terbit dari barat. Yang kelima adalah turunnya Nabi Isa. Dalam surat Al-Imran ayat 55 mengatakan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, melainkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Saat hari kiamat besar nanti terjadi, Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi untuk menghadapi dan membunuh Dajjal. Yang keenam adalah Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj adalah 2 suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Yang ketujuh, 3 penenggelaman bumi. Pada hari kiamat akan terjadi penenggelaman daratan di muka bumi yang meliputi bagian bumi bagian barat,
Timur, serta Jazirah Arab. Yang kedelapan, munculnya api yang mengumpulkan manusia. Kiamat akan terjadi ketika api keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke Syam, sesuai dengan hadis berikut. Kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher onta daerah Busro. Dari sumber yang lain dijelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu ada dua. Yang pertama, tanda-tanda kecil, dan yang kedua, tanda-tanda besar. Yang termasuk tanda-tanda kecil, yang pertama, diangkatnya ilmu agama. Yang kedua, merajalelanya perzinahan. Yang ketiga, meminum minuman keras menjadi suatu kebiasaan. Yang keempat, perempuan menyerupai laki-laki atau sebaliknya, laki-laki yang menyerupai perempuan. Yang kelima, banyaknya jumlah perempuan dibanding laki-laki, sehingga kalau dibandingkan itu perbandingannya 4 perempuan berbanding 1 laki-laki. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat, yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, turunnya Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat, turunnya awan hitam yang membawa berbagai keburukan. Sekarang kita akan membahas tentang hikmah beriman pada hari kiamat. Yang pertama, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.